kelompok penyaji akan membahas mengenai keputusan investasi. Kami, kelompok penyaji, beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Amelia Salsabila, Ayu Febrianti, Kristina Situmorang, Muhammad Fikrom Alfarizi, kemudian Saski Dwi Utami. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya, Ayu Febrianti. Yang pertama yaitu pengertian nilai sekarang bersih. Nilai sekarang bersih atau net present value merupakan selisih atau perbedaan nilai sekarang dari suatu discounting terhadap nilai arus kas masuk bersih yang terjadi di masa depan dengan nilai investasi awal. Net present value atau NPV ialah penilaian keuangan bersih yang ada di proyek setelah dikurangi oleh biaya lainnya, sehingga nilai pertambahan atau kekurangan uang proyek yang ada ini dapat dijadikan acuan untuk menilai layak tidaknya keuangan proyek. Nah, dengan kata lain, penilaian yang dilakukan untuk net present value atau NPV ini bersifat aliran kas keuangan yang bersih. Untuk itulah net present value atau NPV diartikan sebagai analisa keuangan yang digunakan untuk menentukan layak tidaknya usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang dilihat melalui nilai sekarang dari arus kas bersih yang akan diterima oleh perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan nilai sekarang dari modal investasi yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian penjelasan kedua yaitu mengenai nilai sekarang bersih dalam pembuatan keputusan. Nilai sekarang bersih dapat digunakan untuk pembuatan keputusan terhadap penentuan alternatif dari beberapa proyek investasi dan teknik pengambilan keputusan berdasarkan nilai sekarang bersih termasuk teknik pengambilan keputusan kuantitatif. Ada pakar yang mengatakan bahwa pembuatan keputusan dengan mendasar pada teknik NPV dari jumlah seluruh nilai sekarang arus masuk selama proyek berlangsung sampai dengan expired dibandingkan dengan jumlah atau nilai investasi awal. Nah, adapun kelemahan teknik NPV jika dirinci ialah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan NPV hanya dapat dilaksanakan pada kondisi lingkungan ekonomi yang stabil dan konstan. Kemudian yang kedua, kondisi internal dan eksternal perusahaan dalam kondisi atau posisi actual return atau sesuai dengan arus kas masuk bersih dan tingkat laba yang diinginkan. Ketiga yaitu stabilitas keuangan perusahaan dalam kondisi stabil dan terdapat banyak peluang atau alternatif dalam berinvestasi yang mempunyai prospek baik. Yang keempat yaitu jika data untuk hitungan menggunakan data masa lalu ataupun ramalan berupa prediksi, di mana realitas di masa depan berbeda dari ramalan, sehingga NPV yang positif bisa menjadi negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keputusan investasi dengan menggunakan kaidah expected net present value. Menurut Garrison, aliran kas masuk atau cash inflow perusahaan dapat diperoleh dari penghasilan, pengurangan atau penghematan biaya, nilai residu investasi, dan pengurangan modal kerja. Aliran kas keluar atau cash outflow dapat berasal dari investasi mula-mula, modal kerja yang dibutuhkan, biaya reparasi dan pemeliharaan, serta tambahan investasi dan biaya operasional. Rumus perhitungan NPV adalah sebagai berikut. NPV sama dengan PV cash inflow dikurang PV cash outflow. Kriteria pengambilan keputusan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Pertama, apabila NPV lebih besar daripada 0, maka usulan investasi menguntungkan dan layak diterima karena menggambarkan bahwa investasi mula-mula tertutup, biaya modal tertutup, serta pengembalian di atas investasi mula-mula dan biaya modal diterima. Yang kedua, apabila NPV sama dengan 0, maka investasi akan memberikan dampak yang sama bagi perusahaan apabila investasi diterima atau ditolak. Hal ini berarti investasi tersebut akan menutup investasi mula-mula dan biaya modal. Dan yang ketiga, apabila NPV lebih kecil daripada 0, maka usulan investasi ditolak karena investasi tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan menggunakan metode NPV. Dalam menggunakan metode MPV, terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua alternatif. Yang pertama yaitu total approach, yaitu membandingkan nilai tunai atau present value dengan seluruh aliran kas, baik kas masuk maupun kas keluar dari setiap alternatif yang ada. Yang kedua yaitu incremental approach, yaitu hanya membandingkan nilai tunai atau present value dan aliran kas, baik kas masuk maupun kas keluar yang berbeda dari setiap alternatif yang ada. Keuntungan menggunakan metode NPV yang pertama yaitu memperhitungkan nilai waktu uang, yang kedua yaitu memperhatikan profitabilitas selama umur ekonomis proyek. Sedangkan kelemahan dari menggunakan metode NPV yang pertama yaitu perhitungan relatif sulit, yang kedua yaitu perlunya menentukan tingkat diskonto yang tepat, dan yang ketiga yaitu sulit digunakan untuk membandingkan usulan investasi yang memiliki nilai ekonomis yang berbeda. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capital rationing atau pencatuan kapital. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, akan tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Suatu perusahaan harus melakukan efisiensi dalam penggunaan uang karena keterbatasannya dana atau modal yang dimiliki perusahaan. Dalam manajemen keuangan yang konservatif atau hati-hati, maka investasi aktiva tetap lebih aman menggunakan modal sendiri. Namun, modal sendiri ini sifatnya terbatas, sehingga diperlukan prioritas dalam penggunaannya. Karena terbatasnya dana, maka usulan investasi yang akan dilaksanakan perusahaan perlu dinilai secara rasional dalam melihat present value tiap-tiap usulan investasi tersebut. Pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dinamakan capital rationing. Oleh karena itu, capital rationing terjadi ketika perusahaan menghadapi pilihan beberapa usulan investasi yang menghasilkan return yang berbeda-beda sehingga perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Baiklah, selanjutnya sebagai contoh, perusahaan menghadapi 5 alternatif proyek investasi yang semuanya menjanjikan NPV positif. Dan dana yang dibutuhkan untuk 5 proyek tersebut 100 miliar. Namun, perusahaan hanya memiliki dana sebesar 60 miliar. Dengan kondisi tersebut, perusahaan harus melakukan kajian dan pemilihan proyek-proyek dengan kendala dana untuk menghasilkan nilai maksimum bagi perusahaan. Contoh, pemilihan investasi yang berkaitan dengan keterbatasan dana yang tersedia. Suatu perusahaan pengelolaan kayu menghadapi 6 tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan cukup besar. Dana tersedia hanya 500 juta. Ke-6 tawaran investasi tersebut mempunyai profitability index atau benefit cost ratio sebagai berikut. Untuk memilih usulan investasi yang ditawarkan, kita perlu memperhatikan hubungan masing-masing usulan investasi yang satu dengan yang lainnya. Apabila ke-6 usulan investasi tersebut bersifat independen atau tidak saling tergantung, maka kita memilih usulan investasi yang memberikan present value aliran kas masuk yang tertinggi. Kita membuat ranking usulan investasi yang dimulai dari usulan investasi yang memiliki profitability index tertinggi hingga seluruh dana yang tersedia dapat digunakan. Dengan demikian, kita membuat suatu portofolio atau penganekaragaman investasi dari dana yang tersedia. Dari ranking berdasarkan profitability index tersebut, maka kita memilih usulan investasi dengan urutan investasi E, D, C, A, B, dan F. Namun, karena dana yang tersedia hanya 500 juta, maka akan dipilih berdasarkan urutan profitability index-nya, yaitu investasi E, D, C, dan A. Dengan total nilai investasinya sebesar 80 juta ditambah 120 juta, terus ditambah 140 ditambah 160 juta, dengan nilai hasil 500 juta. Yang dianggap sebagai biaya atau korban dari
modal adalah profitabilitas yang dikorbankan. Karena proyek tersebut tidak dilaksanakan pada tahun ini, kemungkinan terjadi kalau suatu unsur investasi tidak dilaksanakan pada tahun ini dan ditunda sampai tahun depan. Proyek tersebut akan mempunyai profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan kalau dilaksanakan tahun ini.